Waktu terus berjalan, tetapi berbagai bentuk ketidakadilan berbasis gender masih belum sepenuhnya hilang. Membangun kesadaran tentang berbagai bentuk ketidakadilan berbasis gender menjadi hal penting, agar kita semua mampu melindungi diri, sekaligus mencegah diri dari melakukan ketidakadilan kepada orang lain. Halo, saya Mita Setiansa, saya dari Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Jenderal Sudirman. Saya dosen pengampu untuk mata kuliah Gender dan Komunikasi. Hari ini kita akan membicarakan tentang bentuk-bentuk ketidakadilan gender. Perbedaan gender sesungguhnya bukanlah sebuah masalah sepanjang tidak menimbulkan pembedaan gender yang seringkali berujung menjadi berbagai bentuk ketidakadilan gender. Ketidakadilan berbasis gender sesungguhnya bukan hanya tentang perempuan, meskipun selama ini banyak perempuan yang menjadi korbannya. Tapi berbicara tentang ketidakadilan gender sesungguhnya juga berbicara tentang kepentingan laki-laki. Setidaknya terdapat 5 bentuk ketidakadilan berbasis gender yang bisa menimpa perempuan maupun laki-laki. Bentuk ketidakadilan gender yang pertama adalah stereotip. Stereotip ini dapat disebut sebagai akar dari berbagai bentuk ketidakadilan gender yang selama ini kita temui. Kenapa disebut sebagai akar? Karena stereotip inilah yang nantinya akan menyebabkan berbagai bentuk ketidakadilan gender yang lainnya. Stereotip adalah pelabelan terhadap seseorang atau kelompok gender tertentu yang menyebabkan seseorang atau kelompok gender tersebut dirugikan. Misalnya, sering kita dengar bahwa laki-laki itu adalah sosok yang harus kuat, sementara perempuan itu adalah sosok yang lemah. Sepintas kita melihat bahwa stereotip itu akan merugikan bagi perempuan. Tapi ternyata tidak hanya perempuan yang dirugikan oleh stereotip tersebut. Ketika laki-laki selalu diharapkan untuk menjadi sosok yang kuat, ternyata laki-laki pun akhirnya mengalami apa yang disebut dengan toxic masculinity. Dia harus selalu berusaha menampilkan diri dengan atribut gender yang kuat sebagai seorang maskulin. Nah, pada akhirnya stereotip gender laki-laki yang harus selalu kuat itu akan membebani lelaki itu sendiri. Bentuk ketidakadilan gender yang kedua adalah subordinasi. Subordinasi ini disebabkan oleh stereotip gender yang sering sekali dilekatkan pada salah satu gender. Misalnya bahwa perempuan itu lemah, emosional, pelin-pelan, dan sebagainya, kerap membuat perempuan itu dinomorduakan. Perempuan dianggap tidak penting untuk terlibat dalam sebuah proses pengambilan keputusan, termasuk keputusan yang menyangkut kehidupannya sendiri. Nah, subordinasi ini telah menyebabkan perempuan dan kelompok yang tidak beruntung lainnya tidak didengar atau tidak dapat menyuarakan kepentingan-kepentingannya. Jadi, subordinasi itu sering sekali kita temukan dalam konteks-konteks sosial politik. Selain kerap tidak dianggap penting, perempuan juga sering mengalami peminggiran yang berimplikasi pada menyempitnya akses perempuan terhadap sumber daya. Hal ini merupakan bentuk ketidakadilan gender yang disebut dengan marginalisasi. Marginalisasi ini kerap bermuara pada pemiskinan kaum perempuan atau kelompok lain yang tidak dianggap penting atau subordinat. Jadi berbeda dengan subordinasi, kalau subordinasi tadi banyak ditemukan dalam konteks sosial politik, maka marginasi ini lebih sering ditemukan dalam konteks ekonomi. Misalnya adalah contohnya pemberian gaji pada perempuan yang sering sekali lebih rendah dibanding dengan gaji yang diberikan kepada laki-laki. Salah satu penelitian saya menunjukkan hal tersebut. Misalnya salah satu pabrik rambut palsu, ya, dia merekrut perempuan karena dianggap bahwa perempuan itu dia bukan pencari nafkah utama. Maka meskipun gajinya kecil, perempuan akan cenderung lebih menerima. Sementara laki-laki adalah pencari nafkah utama secara stereotip gendernya, maka laki-laki cenderung tidak akan direkrut karena tidak bisa digaji yang lebih rendah daripada perempuan. Nah, itulah yang disebut dengan marginalisasi.
Ketika seorang perempuan akhirnya mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi di sektor publik, hal tersebut tidak serta-merta juga membuat perempuan itu terlepas dari tugas-tugas domestiknya atau tugas-tugas reproduktifnya. Perempuan seringkali diperbolehkan untuk aktif di ruang publik dengan catatan selesaikan dulu urusan di dalam rumah. Ya, akibatnya perempuan itu harus menanggung beban ganda atas peran yang dijalankannya. Bentuk ketidakadilan gender selanjutnya adalah kekerasan. Nah, kekerasan ini masih banyak sekali kita temukan saat ini. Kekerasan berbasis gender itu bisa terjadi baik secara online maupun offline. Terdapat 4 jenis kekerasan yang saat ini bisa kita temukan yang merupakan kekerasan berbasis gender. Yang pertama adalah kekerasan fisik. Ya, kekerasan fisik itu merupakan serangan atau tindakan memaksa yang ditujukan pada tubuh seseorang. Jadi ketika seseorang misalnya ya mendapatkan pukulan atau mendapatkan serangan invasi lain terhadap fisiknya, maka dia sedang mengalami yang disebut dengan kekerasan fisik. Yang kedua adalah kekerasan psikis. Kekerasan psikis ini merupakan kekerasan terhadap mental seseorang. Jadi bisa terjadi ya kekerasan berbasis gender yang merupakan kekerasan psikis ini terjadi antara suami terhadap istri atau istri terhadap suami atau anak, karena anak juga merupakan bagian dari kelompok-kelompok yang menjadi perhatian kita di dalam kuliah komunikasi gender ini. Kemudian yang berikutnya adalah kekerasan ekonomi. Kekerasan ekonomi itu bisa berupa penelantaran maupun perebutan hak atau aset orang lain atas dasar perbedaan gender. Misalnya kalau di dalam konteks rumah tangga, jika seorang istri tidak dinafkahi atau seorang istri mengambil harta atau uang yang dimiliki oleh suami tanpa sepengetahuan dan izin dari suami, maka sesungguhnya itu adalah juga merupakan bentuk kekerasan ekonomi. Dan yang terakhir adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual ini bisa berupa perkosaan, pelecehan, pornografi, dan sebagainya. Dan yang perlu diperhatikan adalah bahwa keempat jenis kekerasan itu bisa terjadi kepada laki-laki maupun perempuan. Jika kekerasan seksual selama ini dianggap lebih banyak menjadikan perempuan sebagai korban, tidak berarti bahwa laki-laki tidak pernah ada yang menjadi korban. Begitu juga dengan kekerasan fisik. Tidak hanya perempuan yang menjadi korban kekerasan fisik, tapi laki-laki pun bisa menjadi korban dari kekerasan fisik, termasuk kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Saat ini, kekerasan berbasis gender tadi ya, tidak hanya terjadi di dunia nyata, tetapi juga terjadi secara online di dunia maya, atau kita sebut dengan KBGO, yaitu kekerasan berbasis gender online. Yang dampaknya pada korban bisa sama beratnya dengan kekerasan offline. Dengan mengetahui bentuk-bentuk ketidakadilan berbasis gender ini, kita bisa lebih waspada, sekaligus dapat membangun kesadaran untuk saling menjaga dan tidak melakukan berbagai bentuk ketidakadilan gender ini kepada orang lain. Demikian materi tentang bentuk-bentuk ketidakadilan gender yang mudah-mudahan akan bisa membuat kita saling menjaga untuk tidak menjadi pelaku kekerasan ketidakadilan gender ini kepada orang lain. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam komunikasi.